Oke, dibanderol 10 juta kembali 1.000 perak untuk varian 256 GB dan 9 juta kembali 1.000 untuk yang 128 GB. Apakah Samsung Galaxy S23 FE mampu meneruskan atau bahkan menyamai kesuksesan dari kakaknya S23 yang reguler? Sebelum lanjut ke pengujian handphone ini, kita lihat dulu untuk box pembelian dari handphone yang satu ini. Tentunya kita dapatkan untuk handphonenya, kemudian buku manual, SIM injektor, dan kabel USB Type-C ke Type-C. Seperti biasa untuk kepala charger dan casingnya nggak ada di handphone Samsung. Pertama, kita bahas untuk desain dari Samsung Galaxy S23 FE. Sudah saya jelaskan di video impresi tentang handphone ini, tentang desain yang sama dengan Samsung Galaxy A54. S23 FE dan Samsung Galaxy A54 ini ambil contoh desain dari kakaknya S23 reguler, dan itu sudah berlangsung cukup lama atau dari dulu. Tapi meskipun desainnya ini hampir sama, tetap ada perbedaan dari segi build quality dari kedua handphone. Kalau desain yang membedakan adalah tombol power dan volume, lalu kemudian antenanya ada di Samsung Galaxy S23 FE dan lubang mikrofon yang ada di bawah handphone. Lalu build quality Samsung Galaxy S23 FE pakai kaca Corning Gorilla Glass 5 di bagian depan dan belakang. Framenya sudah aluminium. Secara material ini sudah kokoh dan enak. Kelas handphone mahal flagship Samsung lah. Tapi kalau dibaliknya, ini terlihat kalau handphone ini adalah handphone flagship yang murah. Bisa dilihat kalau bezel dari handphone ini masih lumayan tebal. Ukuran bezelnya ini hampir sama seperti Samsung Galaxy A54. Lalu kemudian untuk ukuran handphonenya ini di antara Samsung Galaxy S23 dan S23 Plus, 158 x 76,5 x 8,2 mili, kemudian beratnya sekitar 209 gram. Oh ya, untuk handphone ini tentunya sudah support IP68. Secara ini kelas flagshipnya Samsung seri S. Kemudian untuk SIM cardnya ini ada 2 nano SIM card tanpa slot SD card, dan ini juga bisa eSIM ya. Lalu untuk feel genggaman, Samsung Galaxy S23 FE bukan termasuk handphone yang compact di tangan saya, tapi masih enak kok dan nyaman jika dipakai hanya dengan satu tangan saja. Kemudian lanjut ke bagian layarnya atau bagian depan dari handphone yang satu ini. Secara spek ini sama dengan Samsung Galaxy S23 yang reguler, cuma pik kecerahannya ini agak berbeda sedikit. Pakai 6,2 inch Dynamic AMOLED 2X 120Hz adaptif, sudah support HDR10+ resolusi 1080p x 2340 pixel dengan kecerahan peak sampai dengan 1450 nits. Kalau di bagian layar nggak ada yang hampir bisa saya komplain, karena memang kualitas handphone Samsung untuk layarnya masih salah satu jadi layar terbaik saat ini. Lalu untuk dipakai untuk kegiatan harian, bagian layar ini nggak ada masalah sama sekali. Dipakai sosial media, gaming ini enak banget, nggak ada touch delay untuk handphone yang satu ini. Untuk scene colornya dibagi menjadi dua, yaitu yang hidup dan alami. Untuk yang hidup kalian bisa setting sesuka kalian, dan yang alami ini nggak bisa diapa-apain untuk dari segi settingannya. Lalu untuk always on display ini juga ada dan bisa disetting nyala terus. Untuk nonton YouTube ini juga bisa sampai 4K 60 fps dan HDR nyala. Kemudian lanjut ke bagian belakang dari handphone yang satu ini. Untuk bobanya ada 3 setup alias kameranya 3 setup. Kamera belakang tanpa gimmick-gimmick kamera dan 1 kamera depan. Kamera utama menggunakan sensor dari Samsung S5KGN3 dengan resolusi 50 megapiksel, aperture f1.8, OIS autofocus. Kemudian lensa telenya ini 3 kali zoom 8 megapiksel dengan aperture f1.9. Kemudian untuk ultrawide-nya 12 megapiksel dengan aperture f22 fix focus. Untuk kamera depan ini 10 megapiksel, aperture f24 fix focus. Jadi nggak autofocus untuk kamera depannya. Maksimal perekaman bisa sampai 8K 24 fps untuk kamera belakang, dan depannya 4K 60 fps. Kemudian bisa slow mo sampai dengan 1080p 240 fps dan 720p 960 fps. Untuk catatan, hasil kamera telenya ini bukan murni dari kamera tele, masih ada campur tangan dengan kamera utama. Makanya saat saya tutup kamera telenya ini masih bisa ambil foto pakai kamera utamanya yang di crop. Ini juga berlaku saat kita ambil portrait 3 kali zoom. Jadi untuk hasil kamera tele sampai dengan 3 kali zoom ini masih ada campur tangan dengan kamera utamanya. Lalu sebelum kita ke hasil kameranya, di S23 FE ini saya punya beberapa kali masalah bugs di aplikasi kamera
kamera seperti ini. Aplikasi kamera bawaannya seperti terhenti atau gagal, apalagi kalau kita pakai dengan shutter yang cepat, itu akan otomatis langsung crash untuk aplikasi kameranya. Solusinya restart dulu untuk handphone ini dan kamera aplikasinya ini bisa kembali normal lagi. Kalau kalian yang sudah beli S23 FE ini gimana? Dan semoga saja ada update yang memperbaiki bugs untuk aplikasi kamera bawaan handphone ini. Kemudian lanjut ke hasil kamera dari handphone yang satu ini, S23 FE. Hasil kamera keluarga S23 udahlah nggak usah banyak ditanyakan, di kondisi banyak cahaya. Termasuk juga dengan Samsung Galaxy S23 FE ini. Tone warnanya ciri khas dari Samsung dengan sedikit mengangkat saturasi tapi enggak lebay. Sebuah hasil foto yang ready to post untuk sosial media lah ya. HDR-nya juga nyala dan main di kondisi banyak cahaya. Color shifting untuk ketiga lensanya ini minim, perbedaannya cuma sedikit terlihat pada kamera ultrawide dan dua lensa kamera lainnya. Tapi kalau untuk ketajamannya jelas ultrawide akan sedikit lebih berkurang ketajamannya dibandingkan kedua lensa utama dan lensa telenya. Lalu untuk direct langsung di matahari, handphone ini cenderung lebih nggak terlalu ngangkat warna di objeknya. Dia lebih mempertahankan objek yang terlihat harusnya gelap. Jadi nggak harus maksain objeknya terlalu terang. Untuk zoomingnya bisa sampai 3 kali zoom digital. Tapi untuk hasil digital terbaik ini pakai 10 kali zoom saja karena detailnya masih terjaga banget. Kemudian untuk potret di banyak cahaya kita dikasih 3 pilihan, 1 kali zoom, 2 kali zoom, dan 3 kali zoom. 2 kali zoom adalah pilihan yang paling tepat dan paling pas saat ambil objek potret karena hasilnya ini akan lebih tajam dan lebih realistis lah kalau menurut saya. Dari segi kerapian ini masih tergolong sangat rapi. Di bagian rambut juga minim banget miss untuk foto potret Samsung Galaxy S23 FE. Lalu untuk pengambilannya usahakan pakai yang aperture atau f yang 3 saja atau nomor 3 biar hasilnya itu nggak terlihat kalau ini hasil bokeh dari AI sebuah handphone. Jadi lebih creamy dan lebih realistis untuk hasil bokehnya. Kemudian untuk selfie kameranya jelas gak sebagus kamera belakangnya. Ada penurunan kualitas hasil fotonya tapi masih enak kok buat dilihat ataupun langsung dipost di sosial media. Kemudian lanjut ke dalam minim cahaya. Ini adalah sebuah tantangan semua brand smartphone saat ini karena memang untuk kualitasnya akan menurun drastis dari hasil foto untuk banyak cahaya. Di ruangan yang cenderung terang ini hasilnya masih bisa maksimal dengan noise yang minim. Tapi kalau sudah cenderung cahaya yang lebih minim lagi, ini noise-nya mulai muncul dan kalau dinyalain night mode-nya hasilnya memang lebih bagus dari tanpa night mode. Noise-nya lebih minim, lebih tajam, tapi saturasinya agak lebih diangkat untuk handphone yang satu ini. Dan menurut saya ini agak kurang lebih mendekati asli. Perlu sedikit editing lagi kalau mau hasil yang lebih terlihat real dan turunin dari tingkat saturasinya. Lalu potretnya sangat saya saranin kalau ambil foto yang minim banget cahaya pakai aja night mode dan ambil saja 2 kali zoom atau 1 kali zoom agar hasilnya ini lebih maksimal. Tapi kalau ambil yang 3 kali zoom ini hasil kamera utama yang di crop, lalu hasilnya cenderung lebih berkurang banget untuk ketajamannya. Dan kalau pengambilan masih dalam banyak cahaya atau ruangan yang lumayan banyak cahaya ini masih oke banget lah tanpa night mode. Tapi kalau sudah mendekati mungkin penerangannya itu 1 lampu ataupun 2 lampu cahaya saja, wajib banget pakai night mode di mode portraitnya karena hasilnya ini jauh lebih maksimal daripada kalian nggak pakai night mode. Kemudian selfie untuk Samsung Galaxy S23 yang di keadaan minim cahaya jelas mengalami penurunan yang lumayan drastis dari banyak cahaya. Detail sudah mulai menurun dan noise sudah mulai banyak. Dan kalau pakai night mode ini hasilnya lebih oke sih kalau menurut saya. Detailnya terangkat dengan noise yang lebih berkurang tapi tergolong nggak lebay. Untuk gelapnya masih diposisikan untuk keadaan yang gelap. Kemudian untuk hasil video dari Samsung Galaxy S23 FE maksimal perekaman bisa sampai 8K 24 fps kamera belakang dan depannya 4K 60 fps. Untuk HDR-nya ini jalan di 4K 30 fps ke bawah. Untuk stabilisasi di semua resolusi ini jalan semua. Kalau ambil video di banyak cahaya udahlah ya nggak usah ditanya karena ini emang sudah oke banget kalau ambil video di banyak cahaya. Ultra stabil juga ada 2 pilihan yaitu 1080p 30
fps dan juga 60 fps. Tapi kalau untuk kondisi ini HDR-nya nggak bisa nyala ya, pakai mode ultra steady. Portrait video ini juga ada di handphone yang satu ini. Hasilnya bagus tapi belum maksimal. Pemisahan objek dengan background masih terasa kasar, apalagi ada objek lain di belakang objek utama. Ini biasanya fokusnya menjadi dua. Jadi usahain kalau ambil portrait video pakai objek satu orang saja, ataupun mungkin 2 orang 3 orang tapi sejajar untuk keadaannya. Lalu untuk selfie-nya bisa sampai 4K 60 fps dengan stabilisasi jalan juga. Kalau HDR juga jalan tapi di resolusi 4K 30 fps. Portrait mode juga ada di kamera depan untuk S23 FE ini. Lalu di minim cahaya, disinilah ujian yang sebenarnya terjadi hampir semua kamera smartphone, termasuk S23 FE ini. Di semua resolusi mengalami penurunan kualitas, jitter dan noise pun mulai muncul. Kalau untuk sekedar ada di ruangan yang masih banyak lampu seperti mall, cafe ini sih nggak terlalu. Tapi kalau sudah ada cuma 1 ataupun 2 lampu, kualitas videonya drop banget. 4K 60 fps untuk Samsung Galaxy S23 FE di minim cahaya. Kita cek untuk stabilisasi. Yuk. Adalah 4K 30 fps Samsung Galaxy S23 FE, dan di resolusi ini kita bisa gonta-ganti untuk lensanya dari 1 kali zoom, ultra wide ke telenya. Nanti kita cek. Oke, kita jalan dulu, kita cek stabilisernya. Oke, coba pindah ke ultra wide. Sini. Putar, pindah ke tele 3 kali zoom. Oke, dan ini untuk Full HD 30 fps Samsung Galaxy S23 FE, dan ini juga bisa dipindah-pindah lensanya, ultra wide 1 kali zoom dan ke tele 3 kali zoom. Kita cek jalan untuk stabilisernya. Pindah ke ultra wide. Sekarang coba pindah ke tele 3 kali zoom. Putar. Oke, dan di Samsung Galaxy S23 FE ini juga ada fitur super steady, tapi nggak disaranin dipakai di kondisi yang minim cahaya seperti ini. Di sini juga ada pemberitahuan atau notifikasi lebih banyak cahaya dibutuhkan untuk super stabil. Oke, ini juga bisa dipindah-pindah lensa tapi cuma di 2 lensa aja, lensa utama dan ultra wide aja. Di resolusinya Full HD 30 fps saja. Kita coba untuk lari. Oke, kita pindah ke ultra wide. Oke, dan ini untuk portrait video Samsung Galaxy S23 FE. Ini juga tersedia di handphone ini. 2 lensa bisa ada untuk fitur ini, 1 kali zoom dan 3 kali zoom. Sayangnya pas merekam ini tidak bisa pindah-pindah lensa. Jadi tentukan pilihan lensa saat perekaman. Oke, coba kita jalan untuk portrait video. Saat nggak kena wajah, ini bagaimana? Dan ini saat terkena wajah. Oke. Dan untuk kamera depannya juga bisa untuk portrait video untuk Samsung Galaxy S23 FE. Ini semua perekaman untuk bokehnya saya ambil yang nomor 3 saja biar lebih terlihat creamy. Oke, dan ini untuk kualitasnya. Kita coba jalan. Oke.
Lalu kalau Instagram Story, kalau dibandingkan dengan handphone iOS masih belum lah ya untuk kualitasnya. Masih ada sedikit patah-patah untuk hasil Instastory S23 FE ini. Kalau mau hasilnya lebih maksimal, ambil saja videonya terlebih dahulu pakai kamera bawaan lalu baru unggah dengan story di IG kalian. Itu hasilnya jauh lebih maksimal daripada kalian harus direct langsung dengan kamera di Instagramnya. Lalu kita loncat ke performa dari S23 FE ini dan juga banyak banget pertanyaan untuk masalah handphone yang satu ini. Yang katanya itu Exynos itu panas lah, performanya itu drop. Secara spesifikasi ini pakai prosesor Exynos tahun lalu, Exynos 2204 nanometer, RAM-nya 8GB, default ini ditambah 4GB dengan virtual RAM dan bisa juga ditambah 8GB LPDDR5. Kemudian storage-nya ada 128GB dan 256GB. GPU-nya pakai GPU Eclipse 920 yang ini adalah hasil kerjasama dengan AMD. One UI 5.1 berbasis Android 13 dan ini bisa diupdate sampai dengan 4 tahun update UI dan 5 tahun security update. Untuk pengujian Antutu dapatkan hasil sekitar 900 ribuan di pengujian pertama. Kemudian pengujian kedua meloncat di 1 juta lebih dan pengujian ketiga ini drop. Lalu untuk Geekbench 6 ini dapatkan hasil sekian. Lalu untuk while stress test dapatkan kestabilan di 65,5%. Ini saya lakukan di ruangan tanpa AC, tanpa kipas pendingin. Saya juga coba render video di CapCut 2 menit 1080p 30 fps dengan bitrate rekomendasi bisa sampai 32 detikan. Gak sampai di sini saja, saya juga main game sejuta umat Mobile Legends. Sayangnya untuk settingannya ini cuma dibuka di high. Kemudian untuk yang mentok rata kanan ini belum terbuka. Main game ini sih nggak ada masalah sama sekali untuk S23 FE. FPS yang didapat antara 55 FPS sampai dengan 60 FPS dengan suhu main rata-rata antara 40 derajat Celciusan di 30 menitan. Lalu untuk Genshin Impact highest 60 FPS di menit-menit awal, 3 menitan awal ini bisa sampai 50 sampai dengan 57 FPS. Setelah itu drop dan konsisten di antara 40 sampai dengan 43 FPS-an dengan suhu rata-rata 43 derajat Celcius. Dan semua game itu saya mainkan dengan settingan game performance ya. Untuk hasil pengujian di atas, untuk yang handphone satu ini pakai Exynos 2200, kayaknya untuk kestabilannya ini nggak begitu stabil. Apalagi dipakai untuk main game yang super berat seperti Genshin Impact ini. Kestabilannya akan sedikit drop daripada Snapdragon 8 Gen 1. Apalagi kalau dibandingkan dengan Ace Gen 2, jelas berbeda jauh karena Exynos 2200 ini setara dengan Snapdragon 8 Gen 1. Lalu lanjut untuk urusan baterai untuk handphone yang satu ini, apakah tergolong irit? 4500 mAh dengan kecepatan charger di 25 watt. Ngisi mulai dari 0 sampai dengan 100% butuhkan waktu sekitar 71 menitan. Dan saya juga tes di kegiatan yang berat saya seharian, sosial media, cari foto dan rekam video pakai GPS perjalanan yang mungkin sekitar 5 sampai 6 jam perjalanan pulang pergi. Ini berangkat pukul 9.15 pagi dan handphone ini habis di sekitar pukul 19.30-an. Di hari itu juga saya dapatkan SOT sekitar 8 jam lebih sedikit untuk S23 FE ini. Semua kegiatan saya pakai data seluler tanpa adanya WiFi. Lalu untuk main Mobile Legends Bang Bang 30 menit dengan settingan rata kanan berkurang sekitar 11% dengan suhu di antara sekitar 39 derajat sampai dengan 40 derajat. Genshin Impact settingan highest 60 fps berkurang sekitar 14%. Saya juga coba rekam 30 menit di 1080p 30 fps berkurang sekitar 9%, panasnya itu sekitar 42 derajat. Lalu saya coba rekam 4K 60 fps 30 menit berkurang sekitar 14% dengan panas sekitar 44 derajat. Nggak ada sama sekali notifikasi overheat untuk S23 FE ini. Saya rekam di luar ruangan di sekitar pukul 9 pagian tanpa adanya kipas pendingin. Untuk streaming YouTube 1080p dengan kecerahan 50%. Pakai data seluler berkurang sekitar 8%. Lalu main TikTok 30 menit berkurang sekitar 9%. Lalu untuk sensor-sensor di handphone yang satu ini ciri khas dari handphone flagship lah ya. Hampir nggak ada yang absen untuk sensor-sensornya. Cuma ada satu temperatur sensor ini absen untuk S23 FE ini.
Lalu untuk speakernya S23 FI udah termasuk yang enak dan jelas. Suara dan clarity-nya ini dapat banget. Untuk vokalnya jelas dan bassnya enak tapi kurang begitu nampol. Lalu lanjut ke bagian fitur dan konektivitas. Udahlah ya, ini keluarga Samsung Galaxy S. Yang jelas ini melimpah di bagian fiturnya dan konektivitasnya juga lengkap. Udah 5G, Bluetooth-nya 5.3, Wi-Fi bisa sampai dengan 6E, Wi-Fi sharing, NFC ya jelas lah ya, NFC ada untuk handphone yang satu ini. Wireless charging, reverse wireless charging juga ada. Kemudian bisa Samsung DeX IP68, tapi jangan sengaja untuk dibuat nyelam lah ya. Ini adalah fitur yang buat jaga-jaga misalnya kena air kecemplung kolam yang nggak sengaja, ini agar aman. Kemudian fingerprint under display. Kemudian untuk kecepatan fingerprintnya ini udah cepat, tapi menurut saya belum termasuk yang tercepat. Apalagi kalau kalian pakai tempered glass yang kurang begitu bagus, ini akan sering terjadi miss untuk fingerprint sensornya. Jadi pilih tempered glass yang terbaik untuk S23 FI ini. Udah pakai USB 3.2 dengan kecepatan kirim filenya ke SSD ini juga oke banget. Untuk haptic feedback ini kelas Samsung flagship seri S banget. Oke, setelah pengujian untuk S23 FI ini, saatnya kita simpulkan untuk Samsung Galaxy S23 FI. Ini adalah smartphone yang ditujukan buat kalian yang mau rasakan fitur dan kualitas smartphone flagshipnya Samsung dengan harga yang lebih ekonomis tentunya. Kamera build quality kelas flagship Samsung banget, tapi bukan buat kalian yang bener-bener cari yang khusus untuk performa yang super kenceng. Memang sih ini kenceng, tapi bukan yang super powerful banget untuk kelas smartphone flagship. Kalau kalian ada budget 2 sampai dengan 3 jutaan, lebih mendingan skip saja atau lompat saja ke S23 yang biasa. Karena kalian akan dapatkan flagship yang beneran real flagship, bukan flagship yang murah. Tapi kalau kalian budgetnya cuma mentok di 10 juta, udah, ini adalah pilihan yang tepat untuk harga segitu. Terima kasih banyak sudah menonton video ini untuk full review S23 FI, dan saya Doni pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe dan share ke teman-teman kalian. Terima kasih.